dari KPU diterima oleh Pak Gunatwa tadi itu melaporkan komisioner KPU baik di Solo, Jakarta maupun pusat ya, itu ke kepolisian. Kemudian kepolisian menyidik. Nah, disinilah penyidikan dugaan ijazah palsu mulai dilakukan oleh kepolisian, kemudian menerbitkan laporan polisi, ya kemudian menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan, kemudian melengkapi dengan administrasi penyidikan, sampai akhirnya juga menggunakan pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik di situ. Jadi awal dari pembuktian ijazah yang diduga palsu tadi adalah dengan laporan yang harus dilakukan, melaporkan komisioner KPU tadi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan barang bukti adalah ijazah yang dilegalisir oleh KPU, dinyatakan dari KPU sebagai bukti utama nanti. Saya mendengar sendiri dari Ring 1 Istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang. Ya, mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun profesi di paling bawah itu bersamaan kemudian dalam hukum dan pemerintahan gitu. Nah, ini Bapak Jokowi hadir memenuhi jadwal pemeriksaan dari penyidik. Jadi kalau kita lihat tadi Bapak memasuki bersama dengan tim, kami juga mendampingi, dan dalam hal ini Bapak juga membawa dokumen-dokumen yang nanti akan disahkan, akan disampaikan kepada penyidik, dan tergantung penyidik nanti apakah akan menggunakan dan atau melakukan penyitaan. Jadi tentu Bapak secara konsisten terus akan mengikuti proses hukum, akan menghargai semua proses yang terjadi, dan hari ini dapat kita lihat penjadwalan Bapak untuk meminta keterangan dilakukan di Polres Solo. Saya rasa demikian. Ada pertanyaan? PN Surakarta sudah diputus oleh Majelis Hakim. Tadi sudah saya sebutkan perkara perdata nomor 211 garing PDT.G/25 2025 PN Surakarta yang diputus ya dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat ya. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi Jokowi akhirnya diperiksa soal ijazah. Awal terbukanya kebenaran atau sekedar klarifikasi. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menjadi polemik di ruang publik, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi panggilan penyidik. Selama 3 jam di Polresta Solo, Jokowi menjawab 45 pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan ijazah palsu, isu yang selama ini dianggap tabu, sensitif, bahkan tidak boleh disentuh. Peristiwa ini menandai titik penting. Untuk pertama kalinya, isu ijazah Jokowi tidak lagi sekedar perdebatan media sosial, tetapi masuk secara resmi ke ruang hukum. Jokowi akhirnya benar-benar penuhi panggilan untuk diperiksa. Ya, tadi pemeriksaan penyidik 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi direview kembali, dan yang baru 10 pertanyaan dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu dan menjadi apa adanya. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik terkait dengan pemeriksaan ijazah
dari mantan Presiden Joko Widodo. Kita melihat bahwa memang kasus ijazah ini cukup memberikan publik, cukup memberikan perhatian, karena memang dari awal ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo tersebut tidak pernah ditunjukkan dan tidak pernah diperlihatkan, sehingga publik sudah mulai mempertanyakan ya keabsahan ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo tersebut, apakah ijazah aslinya itu ada atau tidak. Nah, hal ini yang sering bermunculan pertanyaan dari netizen bahkan publik, teman-teman, karena memang pernyataan-pernyataan dari mantan Presiden Joko Widodo tersebut juga yang sebelumnya menyampaikan bahwa nanti akan ditujukan kalau ya pengadilan minta itu ditujukan. Tapi kita melihat di dalam sidang civil lawsuit yang dilakukan beberapa kali di Solo, Pak Jokowi sebagai tergugat tidak pernah menghadiri persidangan. Nah, jadi sehingga teman-teman banyak bermunculan pertanyaan terhadap ijazah tersebut, apakah memang ijazah itu ada atau tidak, sehingga tidak mau ditujukan di hadapan publik. Bahkan banyak spekulasi ya, di mana Pak Jokowi tidak datang di pengadilan, bahkan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya, bahkan nantinya di pengadilan hanya melakukan via Zoom. Nah, semuanya ini beredar di media sosial, teman-teman, ya, ketidak dihadirkannya seorang mantan Presiden Joko Widodo nantinya, ya, apakah bisa via Zoom atau memang dia datang secara langsung. Hal ini menjadi bumerang ya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi teman-teman, bahwa memang ini jujur, Allah lindungi yang tidak jujur, akan Allah bukan ayatnya. Kemudian seandainya penegakan hukum tidak pandang pilih, pasti Indonesia damai sejahtera. Betul ya apa yang disampaikan oleh para netizen ini, menyatakan kalau misalnya dari awal penegakan hukum ya bersikap tegas untuk mengungkapkan kebenaran terkait dengan ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo ini, yang mestinya ini sudah kelar begitu, bahkan ini sudah selesai ya, karena memang pada dasarnya ijazah itu yang katanya asli ya, sekalipun itu asli, kalau misalnya sepanjang tidak pernah ditujukan dan tidak pernah diperlihatkan, tentu para tersangka ini ya belum tentu mereka meyakini hal tersebut. Kita belajar dari Bambang Tri dan Gus Nur, teman-teman, yang kasusnya juga sama, bahkan mereka sampai di penjara pun ya setelah mereka keluar. Dan kalau kita melihat pernyataan-pernyataan mereka di setiap media sosial, mereka menyatakan bahwa mereka tidak pernah melihat dan bahkan mereka tidak pernah memegang ijazah asli dari mantan Presiden Jokowi. Sampai di pengadilan pun mereka tidak pernah melihat hal tersebut. Nah, jadi teman-teman, bagaimana dengan pendapat Anda saat ini terhadap ijazah Jokowi yang cukup sepertinya misterius, bahkan tidak pernah ditunjukkan, teman-teman? Rakyat ingin kejujuran penegakan hukum dan hakim juga. Ya Allah hancurkan orang-orang yang ikut bersekongkol yang dimana kebohongannya. Dan kalau ijazah asli ya Allah udah perlihatkan kenapa aspal jadi berbelit-belit nyata. Nah, sedangkan seperti Mahkamah Konstitusi Arsusani, ketika waktu itu saya lihat, ketika waktu itu ijazahnya dituding palsu, apa yang dia lakukan? Menunjukkan, memperlihatkan, bahkan tanpa basa-basi, teman-teman, kita melihat dia menunjukkan ya secara transparan itu langsung di hadapan publik. Ya, tidak mesti harus membayar pengacara, membayar kuasa hukum dan segala macam, bahkan buzzer-buzzer pun ya apalagi itu ya. Dan saya rasa bahwa ini cukup langkah sederhana yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Arsusani ya, dan menunjukkan sehingga hal ini selesai, teman-teman. Tidak ada lagi kegaduhan terjadi di tengah-tengah publik setelah sudah menunjukkan ijazah tersebut. Nah, bagaimana dengan ijazah Jokowi?
Dan bukan hanya hal itu juga, ya, contoh yang ada, ya, contoh yang ada seperti apa namanya, ijazah Roy Suryo yang barusan kemarin dituding palsu, tapi kita melihat bahwa apa yang dia lakukan menunjukkan ijazah tersebut, memperlihatkan ijazah tersebut, bukan malah membayar buzzer, membayar kuasa hukum dan relawan-relawan. Nah, jadi hal ini yang selalu menjadi pertanyaan publik saat ini, teman-teman. Ya, kenapa ketika ijazah Jokowi dipertanyakan, banyak sekali drama-drama yang terjadi, banyak sekali hal-hal yang diduga tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh para publik. Nah, jadi teman-teman, bagaimana ya? Apakah nantinya dalam gugatan yang dilayangkan oleh siapa namanya, yang dilayangkan oleh para tersangka Roy Suryo dalam sidang pra-peradilan yang diajukan terhadap keaslian ijazah dan terkait dengan keberatan ya dalam penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya terhadap dirinya. Nah, pada akhirnya pra-peradilan ini juga tidak pernah dihadirkan oleh seorang mantan presiden, Joko Widodo. Ya, jadi banyak sekali desakan ya, bahkan tantangan kepada Pak Jokowi, baik dari pihak tersangka maupun dari publik pun, mereka mendesak Pak Jokowi supaya kegaduhan ini segera dihentikan. Kalau ijazahnya sudah ditujukan dan sudah clear asli, biarlah yang salah itu yang menanggung apa yang menjadi akibatnya. Itu saja teman-teman, bagaimana menurut Anda? Sampai ketemu di postingan.